Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan di sini saya akan membagi atau sharing terkait tentang alat apa aja sih yang bisa kita gunakan ketika kita ingin melakukan sebuah penyiaran. Nah, sebenarnya simpel ya teman-teman, dan ini adalah alat-alat yang memang harusnya ada di dalam sebuah studio, dan ini akan lebih memaksimalkan teman-teman ketika melakukan sebuah penyiaran. Alat yang pertama yaitu kamera. Kamera di sini tentu ya jelas ya, kalau kita mau merekam otomatis kita harus menggunakan kamera. Dan kamera ketika kita ingin melakukan penyiaran tentu kita akan menggunakan kamera yang gede atau biasa disebut sebagai camcorder. Camcorder itu kalau teman-teman pernah main di mantenan ataupun di kondangan, itu ada kamera yang gede yang biasa dipinggul ataupun dipegang itu atau ditaruh tripod. Nah, itulah camcorder yang biasa digunakan ketika kita ingin melakukan sebuah penyiaran. Kenapa harus menggunakan itu? Karena dengan menggunakan alat yang segede itu, ketika kita ingin merekam sesuatu, otomatis hasil rekaman itu akan lebih bagus dan tidak membuat atau tidak memudahkan si alat itu menjadi mudah panas. Beda cerita ketika kita merekam menggunakan DSLR maupun mirrorless, karena bentuknya atau ukurannya yang kecil, maka itu akan mudah panas ketika kita ingin merekam sesuatu. Alat yang selanjutnya yaitu kabel. Kabel ini tentu ketika kita menyiarkan sesuatu akan sangat dibutuhkan teman-teman, yaitu untuk menyambungkan visual yang ada di kamera dengan yang ada di layar yang lebih gede, atau bisa lewat komputer, laptop, maupun lewat televisi yang gede. Itu fungsinya supaya hasil dari gambar yang ada di kamera itu bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa langsung diinformasi secara langsung. Untuk alat yang selanjutnya ada yang disebut sebagai pencahayaan atau lighting. Kalau kita ngomongin lighting, maka akan berhubungan dengan lampu. Nah, lampu di sini dibagi menjadi 3 unsur penting ketika kita ingin melakukan sebuah penyiaran, terutama di studio. Yang pertama disebut sebagai keylight. Keylight itu adalah kunci dari pencahayaan itu, berarti pencahayaan utama. Nah, si keylight ini biasanya pencahayaannya lebih terang ketika kita ingin memberikan kesan yang lebih pada si objek ini. Ya. Terus lampu yang kedua biasa kita sebut sebagai fill light, yaitu untuk memberikan kesan dan biasanya dipasang di bagian serong depan kanan ataupun serong depan kiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada backlight. Backlight ini biasanya digunakan untuk mencahayai atau mencahayakan belakang atau punggung dari si objek yang ingin kita ambil. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk memisahkan si objek dengan background. Jadi supaya seakan-akan antara objek yang diambil dengan background itu tidak menyatu. Jadi itu akan menghasilkan sebuah kesan tersendiri ketika kita menggunakan background. Lalu untuk alat yang selanjutnya biasa kita sebut sebagai teleprompter. Dan teleprompter ini biasa digunakan ketika kita ingin melakukan penyiaran terkait tentang reporter. Kalau teman-teman main TikTok ataupun Instagram pernah lihat ada tulisan yang berjalan gitu, lalu kita menyiarkan. Nah, semacam itulah teleprompter. Tapi kalau di alat penyiaran itu berupa ada cerminnya dan ada penyaga dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan itu fungsinya tentu buat memudahkan seorang reporter ketika ingin memberitakan. Lalu untuk alat selanjutnya berkaitan tentang suara. Nah, suara di sini tentu akan berhubungan dengan mikrofon dan mic yang biasa digunakan ketika kita menyiarkan sesuatu, yaitu mic wireless atau mic yang nggak langsung menyambung dengan kabel ke kabel gitu. Jadi kita nggak membutuhkan kabel yang panjang. Dan ketika kita menggunakan mic wireless, maka akan lebih memudahkan si penyiar ini ketika melakukan penyiaran. Jadi nggak perlu tarik-tarik.
Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu alat penunjang. Alat penunjang di sini sebenarnya banyak teman-teman, tapi aku mau menyebutkan dua aja, seperti adanya tripod dan background yang bagus. Dan biasanya kalau di studio menggunakan background green screen. Ya, kenapa harus hijau? Ya karena simple, hanya warna hijau lah yang tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita ingin melakukan pemotongan background ataupun mengganti background itu akan lebih mudah, maka unsur tubuh kita itu nggak kepotong. Nah, mungkin seperti itu dari alat-alat yang bisa aku sharing di video ini, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kisah hidup hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.